Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi pada kesempatan malam hari ini dalam pembahasan kita terkait dengan keilmuan dan kajian-kajian tentang hal-hal yang lekat mengarungi kehidupan kita. Di malam hari ini tema kita adalah tentang Muhammadiyah, yakni ada tentang ideologi Muhammadiyah dan segala bentuk apapun yang ada di Muhammadiyah. Nah, malam hari ini kita akan berbicara mengenai tema kita, yakni Cakrawala Muhammadiyah. Kenapa kemudian kita beri tema Cakrawala Muhammadiyah? Karena memang Muhammadiyah ini sejak berdirinya sampai hari ini 1 abad lebih telah menorehkan berbagai macam prestasi dan juga kontribusinya serta tokoh-tokoh yang diabdikan untuk bangsa dan juga negara ini. Sehingga penting bagi kita sebagai orang-orang yang kemudian menjadi bagian dari Muhammadiyah membahas terkait dengan Muhammadiyah dan apapun yang ada di dalamnya. Baik, masuk pada pembahasan pertama. Kita melihat dan juga menengok Muhammadiyah ini dari segi historis terlebih dahulu. Kalau ditinjau dari segi historis, maka kita semuanya memahami dan juga tahu kapan kemudian Muhammadiyah ini memulai meniti karir, kemudian memulai menebar kebermanfaatan. Mulanya adalah pada tanggal 18 November 1912 sampai hari ini. Kemudian kalau kita toreh sejarah Muhammadiyah ini sudah berusia 109 tahun gitu. Nah, ketika didirikan, Muhammadiyah ini merupakan organisasi yang dirintis dari bawah berkat keresahan-keresahan masyarakat dan juga seorang pendiri yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sebelum berganti nama dan juga belajar di Mekah, maka banyak dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mengenal Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai Muhammad Darwis. Nah, Muhammad Darwis ini adalah nama kecil dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, pegawai Kesultanan Keraton Yogyakarta, khatib dan juga seorang pedagang. Ini adalah biografi dari sang pendiri Muhammadiyah, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian kalau kita melihat secara faktor berdirinya Muhammadiyah, maka kita akan temukan 2 faktor, teman-teman sekalian. Faktor yang pertama adalah faktor objektif, yang faktor kedua adalah faktor subjektif. Nah, ketika kita melihat Muhammadiyah ini dari faktor objektif, maka kita akan temukan bagaimana kemudian hal-hal yang mendasari berdirinya organisasi Muhammadiyah. Yang pertama ini adalah lemahnya pemahaman umat dalam mempraktikkan ajaran Islam. Kita tahu pada tahun 1912, jauh sebelum kemerdekaan, Muhammadiyah pada saat melihat bagaimana Islam dipandang sebagai agama yang mampu menerapkan nilai-nilai keumatan ini belum sepenuhnya diajarkan dan juga diamalkan oleh penganutnya. Bahkan kemudian cenderung banyak dari umat Islam itu mencampur adukkan antara budaya mitologi dan juga nilai-nilai ajaran agama, yang ini secara dasar dan juga secara teoritis tidak kemudian benar. Kenapa? Karena Al-Quran memandang bahwa ajaran-ajaran mitologi itu bertentangan dengan Al-Quran dan juga nilai-nilai keislaman. Sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan bersama para muridnya itu memberikan pemahaman kepada umat Islam pada era berdirinya Muhammadiyah itu, karena dilihat banyaknya kelemahan-kelemahan dan juga belum dipraktekkannya nilai ajaran Islam dan juga masyarakat yang masih mencampur adukkan antara nilai mitologi dan juga nilai-nilai ajaran Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita banyak melihat dan juga berpegang pada tradisi peninggalan Hindu Buddha. Nah, ini kemudian harus dicermati secara mendalam. Kenapa hadirnya Islam di situ, tetapi kemudian masih banyak budaya-budaya, masih banyak agama-agama yang kemudian nilainya dicampur adukkan. Ini menjadi sebuah hal yang penting dan menjadi pekerjaan rumah bagi Muhammadiyah untuk menuntaskan dan juga menyelesaikan adanya pemahaman yang bercampur, kemudian ideologi yang bercampur antara ideologi agama Hindu Buddha dan juga nilai-nilai Islam itu sendiri.
Nah, yang ketiga adalah tidak beraninya melakukan istihad atau berpikir jumud atau stagnan. Kenapa kok Muhammadiyah memandang bahwa umat Islam atau pribumi pada zaman itu, khususnya adalah di Keraton Yogyakarta atau di sekitaran Kampung Kauman, tempat berdirinya Muhammadiyah, ini menjadi sebuah langkah strategis bagi Muhammadiyah untuk melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Karena dilihatnya banyak orang-orang itu yang kemudian belajar tetapi tidak mau keluar dari zona nyamannya, tidak mau melakukan istihad dan juga berpikirnya masih cenderung jalan di tempat, tidak progresif ke depan, sehingga Muhammadiyah hadir di situ untuk kemudian menanamkan ideologi bagaimana Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, tidak kemudian stagnan hanya melaksanakan ibadah-ibadah ritual saja tanpa melihat perkembangan-perkembangan di masa yang akan datang. Jadi yang kemudian pertama yang kita sebut dengan faktor objektif. Teman-teman yang kemudian kami banggakan, faktor yang kedua adalah faktor subjektif. Yang kemudian faktor subjektif ini dipandang dari siapa? Dipandang dari pendiri Muhammadiyah siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memandang dari sudut pandangnya ada beberapa masalah yang masih belum bisa diselesaikan oleh umat Islam. Maka kemudian harus ada seorang pemikir yang hadir di situ, maka harus ada orang-orang yang mau berpikir untuk kemudian ke depan ini umat Islam mampu menjadi orang yang baik secara menyeluruh. Faktor subjektif yang pertama yang dilihat dan dirasakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah kerisauan terhadap permasalahan umat. Nah, ini kerisauan terhadap permasalahan umat, yakni yang pertama adalah keterbelakangan, kemiskinan, dan juga kebodohan. Tiga hal ini ketika masih melanda umat Islam, maka umat Islam akan menjadi orang dan juga manusia yang terbelenggu, tidak akan pernah berpikir mau berpikir progresif ke depan. Kenapa? Karena masih dihantu-hantui oleh keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Maka strategi awal Muhammadiyah yang dibangun fondasinya adalah mengentaskan kemiskinan dan juga keterbelakangan serta kebodohan. Langkah konkretnya apa? Kalau kita melihat di sejarah Muhammadiyah, maka kita akan mengenal dengan adanya konsep teologi al-ma'un. Ini yang nantinya kemudian akan panjang kita bahas. Kemudian ada teologi al-asr dan lain sebagainya. Ini upaya-upaya Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mengentas kemiskinan, keterbelakangan, dan juga kebodohan. Faktor yang pertama. Nah, faktor subjektif yang kedua adalah Al-Quran yang harus diamalkan. Ketika kita melihat Al-Quran itu sudah setiap hari dibaca oleh umat Islam pada era Kiai Haji Ahmad Dahlan, tapi kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan memandang bahwa Al-Quran ini tidak hanya sebagai kitab suci yang hanya dibaca. Mengamalkan Al-Quran itu adalah mengamalkan bagaimana makna kandungan yang kemudian diimplementasikan secara langsung menjadi tindakan nyata dan juga praksis untuk nantinya memberikan kemaslahatan pada umat. Yang terjadi adalah teman-teman sekalian, Al-Quran diamalkan hanya untuk kemudian dibaca pada ritual-ritual keibadahan. Ini yang kemudian salah kaprah pada era berdirinya Muhammadiyah, sehingga proses pengamalannya itu tidak di situ. Substansinya adalah ketika umat Islam mengamalkan Al-Quran, maka seharusnya tidak ada kemiskinan, tidak ada keterbelakangan, dan juga tidak adanya kebodohan. Karena Al-Quran sebagai inspirasi bagi umat Islam untuk melaksanakan pemikiran-pemikiran yang progresif. Itu yang kedua. Nah, masuk yang ketiga, teman-teman sekalian, dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, surat Al-Ma'un merupakan perintah terhadap umat Islam untuk merealisasikan kepedulian sosial melalui tindakan-tindakan nyata. Nah, ketika kita pandang teman-teman sekalian, Al-Ma'un ini adalah satu surat yang dipakai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk transformasi sosial pada zaman berdirinya Muhammadiyah. Transformasi sosial itu bentuknya apa? Banyak sekali dan juga sangat luas. Apalagi kemudian ketika kita lihat, ketika kita memandang bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu melihat bahwa Islam itu tidak hanya sebagai agama yang
hanya dijalankan sebagai ritual ibadah, tetapi Islam itu juga sebagai agama untuk media transformasi sosial yang nantinya mampu mensejahterakan umat dengan pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa, yang itu adalah bentuk dari landasan umat Islam terhadap kitab suci yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Itu adalah kira-kira faktor subjektif. Teman-teman yang kami hormati dan kami banggakan, maka ketika kita sudah lihat sejarah berdirinya Muhammadiyah, kita masih bingung dan juga ketika kita masih belum paham, maka kita akan coba membedah dan kita memahami Muhammadiyah dari segi definisi. Nah, Muhammadiyah sendiri berasal dari bahasa Arab yakni Nabi dan juga Rasul, Allah yang terakhir. Kemudian mendapatkan ya dengan bentuk nisbiyah, artinya menjeniskan. Jadi Muhammadiyah berarti umat Muhammad, yaitu semua orang yang mengakui dan meyakini bahwa Muhammad adalah hamba dan juga utusan Allah yang terakhir. Menurut istilah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar berakidah Islam dan juga bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Diberikan nama Muhammadiyah dengan maksud untuk mencontoh dan juga meneladani jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam semata-mata demi terwujudnya izul Islam wal muslimin, kejayaan Islam sebagai identitas dan kemuliaan hidup umat Islam sebagai realitas. Kemudian Muhammadiyah ini adalah sebuah gerakan amar ma'ruf nahi munkar yang landasannya tentu adalah Al-Quran dan juga Al-Hadis. Berpijak pada apa? Berpijak pada bagaimana agar umat Nabi Muhammad ini benar-benar mencontoh dan meneladani Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yakni Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bentuknya apa? Landasan teologisnya apa? Landasan teologisnya adalah Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan dan berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, ini penting ayat yang dijadikan landasan untuk kemudian Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ditiru dan juga dijadikan seorang tauladan bagi umat Islam. Ini kemudian penting. Selanjutnya adalah kita membahas tentang tujuan berdirinya Muhammadiyah. Tujuan berdirinya Muhammadiyah adalah terbentuknya individu yang baik dan benar. Nah, individu yang baik dan benar ini penting. Kenapa harus baik dan benar? Karena baik saja itu belum tentu benar, dan benar saja itu belum tentu baik. Maka kemudian harus menjadi individu yang baik dan juga benar. Yang kedua adalah membentuk masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang. Muhammadiyah mengusung tagline Islam berkemajuan. Artinya ketika kita menginterpretasikan Islam berkemajuan itu menganggap bahwa Islam ini adalah agama yang bisa menjawab setiap persoalan-persoalan zaman, peradaban-peradaban yang terus berubah dan juga dinamis. Ini penting, sehingga orang-orang yang kemudian menjadi kontribusi di dalam Muhammadiyah ini harus menjadi orang yang unggul di berbagai bidang. Apalagi kemudian Muhammadiyah mampu menebar kebermanfaat dalam setiap sektor, wilayah, dan juga setiap bidang itu sendiri. Yang ketiga adalah gerakan Islam murni dan berkemajuan. Landasan Al-Quran dan Al-Hadis ini menjadi sebuah hal yang penting untuk kemudian diamalkan dan diterapkan sebagai nilai berkemajuan. Kenapa? Karena memandang nilai berkemajuan ini tidak lepas dari nilai-nilai ajaran Islam yang kemudian difahami dengan betul, yang kemudian diartikan dan didefinisikan dengan betul dan juga baik. Selanjutnya adalah mengajak seluruh muslim meneladani sifat Rasulullah Muhammad SAW. Itu penting. Selanjutnya adalah riwayat keilmuan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelum kita panjang lebar membahas tentang Muhammadiyah, kita harus tahu dulu tokoh pendiri Muhammadiyah itu seperti apa. Apa biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan? Apa kemudian yang melatar belakangi Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pemikir pembaharu Islam, mampu mendirikan organisasi yang sangat luar biasa, yakni
Muhammadiyah itu sendiri. Maka riwayat keilmuan ini penting untuk kita tarik bagaimana pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini belajar kepada Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, terus kemudian Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdumwa dari Surabaya, dan Kiai Fakih dari Mas Kumambang. Ini adalah guru-guru dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang saya kira muridnya saja sangat luar biasa, apalagi guru Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Namun Kiai Haji Ahmad Dahlan juga membaca pemikiran-pemikiran para pembaharu Islam ketika belajar di Mekah. Siapa? Seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdu, dan juga Rasyid Ridho. Tidak menutup kemungkinan apa yang kemudian dibaca oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dari pemikir pembaharu Islam ini mempengaruhi pola langkah dan gerakan dari Muhammadiyah itu sendiri, sehingga secara tidak langsung apa yang dilahirkan oleh Muhammadiyah itu tercermin dari pandangan-pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap pembacaan pemikir pembaharu Islam itu. Dan yang ketiga adalah catatan Adabi Darban ahli sejarah dari Universitas Gadjah Mada, kelahiran Kauman. Ya, ini adalah kelahiran asli dari kampung Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama Muhammadiyah pada mulanya diusulkan oleh kerabat dan sekaligus sahabat Kiai Dahlan bernama Muhammad Sangidu. Kemudian diputuskan Kiai Dahlan setelah melalui syarat istikharah. Artinya apa? Pilihan mendirikan Muhammadiyah itu memiliki dimensi spiritual yang sangat luar biasa dari pendirinya, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bahkan kemudian secara penamaan organisasi yang sangat besar ini saja memerlukan berbagai tahapan-tahapan spiritual yang itu bertujuan untuk meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah ayat Muhammadiyah dan Aisyah. Selain kita membahas panjang lebar tentang Muhammadiyah, kita juga akan melihat sedikit tentang organisasi perempuan di Muhammadiyah, yakni Aisyah. Nah, yang pertama Muhammadiyah. Muhammadiyah terinspirasi dari Quran surat Al-Ma'un. Al-Ma'un menjadi dasar Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah mendirikan rumah miskin, mendirikan panti asuhan, mendirikan rumah sakit, mendirikan masjid, mendirikan kampus-kampus, sekolah-sekolah modern, dan juga amal usaha lainnya. Kenapa kemudian Quran surat Al-Ma'un ini menjadi penting? Karena dari Quran surat Al-Ma'un ini muncul inspirasi untuk memberi, muncul inspirasi untuk melakukan kesalehan sosial yang kemudian itu tidak banyak diketahui dan tidak banyak spirit itu yang ditanamkan oleh umat Islam. Sehingga pandangan Muhammadiyah, pandangan umat Islam seharusnya bertuju pada Quran surat Al-Ma'un. Bagaimana kemudian Al-Ma'un ini menjadi sumber, menjadi inspirasi, menjadi semangat, motivasi yang nantinya dipakai untuk melangsungkan kegiatan-kegiatan yang bersifat kesolehan sosial sesama manusia. Ini adalah gerakan Al-Ma'un. Yang ketika kita berbicara Muhammadiyah, maka Aisyah apa? Aisyah adalah sebuah organisasi perempuan yang ada di Muhammadiyah yang mempunyai landasan gerakan An-Nahl. An-Nahl ayat 97 yang menjadi semangat mendirikan organisasi perempuan, yakni Aisyah. Siapa yang menggawangi berdirinya Aisyah ini? Yang menggawangi berdirinya Aisyah ini adalah Nyai Ahmad Dahlan, istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang menyadari bahwa tugas dakwah itu tidak hanya menjadi tanggung jawab laki-laki saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab perempuan. Karena di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, laki-laki dan perempuan itu sama derajatnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, ini penting. Selanjutnya Quran surat Al-Ma'un. Nah, ini banyak ya, ada 7 ayat dari Quran surat Al-Ma'un. Ada ayat yang pertama, kedua, artinya dan lain sebagainya. Itu adalah interpretasi dan juga arti makna yang ada di dalam Quran surat Al-Ma'un sebagai gerakan Muhammadiyah, dan juga Quran surat An-Nahl ayat 97 yang menjadi gerakan dari Aisyah itu sendiri. Nah, ini kita masuk pada ciri-ciri gerakan Muhammadiyah, teman-teman.
Nah, ciri-ciri gerakan Muhammadiyah ini terpacu dalam 3 hal. Yang pertama adalah tajrid. Tajrid ini artinya purifikasi atau pemurnian. Pemurnian di sini di dalam Muhammadiyah yang dimaksud adalah pemurnian akidah. Nah, pemurnian akidah yang seperti apa? Yang kemudian secara historis dalam berdirinya Muhammadiyah itu kita pernah melihat dan juga mendengar bahwa di dalam Islam itu masih tercampur aduk nilai-nilai agama dan juga nilai-nilai kebudayaan dan juga nilai-nilai yang lain. Nah, ini menjadi penting bagi Muhammadiyah untuk melakukan tajrid atau purifikasi, yang dimana dalam Muhammadiyah itu sendiri harus ada pemurnian akidah, pemurnian ajaran Islam, pemurnian nilai-nilai Islam yang berdasarkan dan berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini menjadi sebuah hal yang penting. Yang kedua adalah gerakan tajdid. Gerakan tajdid itu adalah modernisasi, pembaharuan. Saya teringat satu inspirasi dan satu cerita yang sangat luar biasa dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah satu-satunya orang yang mendirikan sekolah modern, yang mendirikan madrasah ibtidaiyah. Nah, yang madrasah ibtidaiyah ini walaupun kemudian di sana banyak mengajarkan tentang nilai-nilai Islam, tetapi Muhammadiyah sangat luar biasa dari Kiai Haji Ahmad Dahlan juga memberikan pelajaran-pelajaran umum. Nah, yang kemudian menurut orang-orang Islam pada zaman dahulu, pelajaran-pelajaran umum itu adalah pelajaran-pelajaran yang dipakai oleh kaum kafir Quraisy, orang-orang non-Islam. Dan kemudian tidak hanya sampai di situ, Muhammadiyah sendiri melalui Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam sekolah yang didirikan, madrasah yang didirikan itu memakai alat-alat yang di sana, alat-alat dan media itu yang medianya dibuat oleh kaum kafir. Nah, ini menjadi penting dan menjadi pertentangan luar biasa. Nah, ini merupakan terobosan-terobosan dan pembaharuan-pembaharuan. Karena kita harus kemudian bisa membedakan mana wilayah yang kemudian melanggar akidah, mana yang kemudian wilayah yang tidak melanggar akidah yang bisa kemudian dibuat sebagai media berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam itu sendiri. Yang kedua, yang ketiga teman-teman sekalian adalah pemberantasan TBC, tahayul bid'ah dan khurafat. Saya kira ini menjadi sebuah landasan yang sangat penting mulai dari awal berdirinya Muhammadiyah sampai hari ini. Selanjutnya, identitas gerakan Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Segala gerakan berlandaskan dari Al-Quran dan juga Sunnah. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Semua amal usaha merupakan sarana dakwah Islamiyah dari Muhammadiyah. Yang ketiga adalah Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid atau pembaruan. Melakukan pembaruan seperti penyelenggaraan pendidikan, penyantunan fakir miskin dan anak yatim, pengelolaan zakat dan juga pengelolaan rumah sakit, yang itu semuanya adalah berbasis amal usaha Muhammadiyah. Nah, selanjutnya ini adalah Muhammadiyah berkedudukan di tempat didirikannya, yaitu Yogyakarta, pimpinan sebagai pimpinan tertinggi, yakni pimpinan pusat. Yang kedua, Muhammadiyah secara keseluruhan dan menyelenggarakan aktivitasnya di 2 kantor, yakni Yogyakarta dan juga Jakarta. Bendera Muhammadiyah berbentuk persegi panjang. Nah, ini adalah identitas Muhammadiyah yang saya kira bisa teman-teman searching dan bisa dibaca referensinya, teman-teman. Nah, ini adalah Muhammadiyah di abad kedua. Karena ketika kita pandang teman-teman, Muhammadiyah sejak didirikan pada 18 November 1912, maka ketika kita tengok sampai hari ini teman-teman, Muhammadiyah ini sudah 1 abad lebih dan menjadi organisasi tertua yang ada di Indonesia. Tentu tua saja tidak mungkin tidak melahirkan apapun, tapi Muhammadiyah juga sudah mampu melahirkan banyak hal untuk bangsa dan juga umat Islam pada umumnya. Maka apa yang perlu dilakukan oleh Muhammadiyah pada abad kedua ini? Nah, pada abad kedua ini yang perlu dilakukan oleh Muhammadiyah untuk terus menerus survive dalam dunia keumatan dan kebangsaan adalah yang pertama, kaderisasi. Nah, kaderisasi ini sudah terus menerus dilakukan, tapi ini harus menjadi agenda-agenda yang panjang. Pembangunan sumber daya manusia yang ada di Muhammadiyah harus terus dilakukan. Kalau bisa harus terintegrasi.
Yang kedua adalah membaca Al-Quran dan juga hadis. Nah, membaca Al-Quran dan hadis hari ini harus kemudian terus digalakkan sebagai ajaran dan juga nilai-nilai Muhammadiyah yang harus terus dijaga. Yang ketiga adalah melek politik dan teknologi. Tidak bisa dipungkiri, politik ini menjadi sebuah hal yang harus terus-menerus dinamis dilakukan. Karena kebijakan itu juga menentukan arah gerak organisasi. Kebijakan itu juga bisa dipakai sebagai ladang dakwah bagi Muhammadiyah itu sendiri. Apalagi teknologi yang hari ini kita tahu globalisasi sudah merambah ke semua sektor. Maka melek teknologi ini menjadi sebuah penting. Belajar teknologi dan informasi ini menjadi sebuah hal yang harus dilakukan dan wajib dilakukan oleh kader-kader Muhammadiyah. Keempat adalah penguatan jamaah. Kelima, memberikan kesempatan kepada pemuda. Lah ini kan penting. Secara bangsa ini tidak lepas dari peran kaum muda. Nah, kaum muda yang ada di organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah ini harus terus-menerus kemudian diberikan kesempatan dan juga diberikan ruang untuk berkontribusi. Kenapa? Karena memang sejarah ini tidak terlepas dari anak muda, teman-teman. Ini penting. Anak muda itu dalam pikirannya ada idealis, dalam langkahnya ada perubahan, dan kemudian dalam tubuhnya itu ada energi. Nah, ini penting, tiga komponen ini yang dimiliki oleh anak muda dan tidak dimiliki oleh orang-orang tua. Yang ke-6 adalah fikih modern. Nah, fikih modern ini penting untuk menjadi pembahasan dari Muhammadiyah. Yang ke-7 adalah aum sebagai investasi akhirat. Nah, ini adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah, ada Profesor Yunahar Ilyas, Profesor Din Syamsuddin, Profesor Amin Rais, dan pimpinan pusat Muhammadiyah Pak Ketum Profesor Haidar Nasir. Ini memberikan pesan kepada Muhammadiyah di abad kedua ini enaknya seperti apa. Ya, ini era liberal dengan dakwah digital. Nah, bersosmed dengan bijak, menghindari hoax. Kalau kita mempunyai prinsip ketika kita belajar Islam, maka tidak boleh menggunakan media sosial, itu salah, teman-teman. Karena media sosial ini adalah merupakan alat bebas nilai, teman-teman. Kenapa? Kalau alat bebas nilai itu berarti alatnya yang tidak salah, tetapi siapa yang menggunakan itu menjadi sebuah hal yang sangat penting. Siapa yang menggunakan itu menjadi hal yang nantinya mempengaruhi alat itu baik atau buruk. Ini penting. Yang kedua adalah menggunakan sosial media sebagai medan dakwah. Ini pertarungan digitalisasi dakwah ini penting. Kalau media sosial itu diisi oleh orang-orang yang tidak baik, maka jangan salahkan generasi kita, jangan salahkan anak-anak kita nantinya yang kemudian ketika sudah dihadapkan pada era digitalisasi tidak ada satupun kebaikan di dalamnya. Maka itu pertarungan digitalisasi antara baik dan buruk itu harus kemudian terus-menerus dilakukan. Yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib itu pernah berpesan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Maka zaman kita sekarang dengan zaman orang tua kita dulu pasti berbeda. Zaman Muhammadiyah hari ini dengan zaman Muhammadiyah era Kiai Haji Ahmad Dahlan tentu tantangannya berbeda. Maka belajar nilai-nilai Islam itu merupakan sebuah hal yang wajib dan harus senantiasa dilakukan terus-menerus agar nantinya kita senantiasa dinamis dalam menjawab persoalan dan juga tantangan zaman. Yang keempat adalah dampingi dan awasi anak-anak kita. Tidak mungkin dipungkiri bahwa anak-anak kita nantinya itu merupakan generasi-generasi kita yang nantinya akan meneruskan tongkat estafet perjuangan kita dalam berdakwah amar ma'ruf nahi munkar di Muhammadiyah. Saya itu teringat pada satu surat dan satu ayat Al-Quran, yakni Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal yaksal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Nah, ini penting untuk menjadi landasan bahwa generasi kita ini perlu dididik dengan benar. Maka Allah memperingatkan kita dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 itu, dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala
sekiranya orang-orang yang meninggalkan generasi lemah, dzurriyyatan di'afan, lemah dalam hal apa? Satu, lemah dalam hal akidah dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, lemah dalam akhlak, moral, etika, yang kemudian perilakunya tidak baik dalam dunia ini. Yang ketiga, dalam hal harta dan kekayaan. Ini penting karena harta dan kekayaan itu nantinya juga akan mempermudah menjaga nilai-nilai Islam dan melakukan kebaikan yang itu bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ini menjadi sebuah hal yang penting untuk mendampingi dan mengawasi anak kita sebagai generasi kita. Nah, ini adalah Islam wasatiyah. Ini adalah Islam khairul ummah. Konsep Islam wasatiyah dan khairul ummah ini akan bisa dibahas lebih mendalam lagi. Nah, ini domain seorang muslim. Ini pesan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pesan dari Ketua Umum Profesor Haidar Nasir. Beliau berpesan, berjuang hidup itu tidak boleh gampang menyerah, berpangku tangan dan ingin terima hasil dengan mudah, lakukan dengan kesungguhan dan kesabaran. Lebih-lebih berjuang di jalan dakwah haruslah dengan sepenuh jiwa, pemikiran, tenaga, harta, dan pengorbanan yang tinggi. Semua dijalani dengan ikhlas agar tetap senang, gembira, dan optimis, disertai keyakinan bahwa di balik ikhtiar manusia selalu ada kuasa dan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi berkah. Profesor Dr. Haidar Nasir. Nah, itu sudah selesai. Terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan Cakrawala Muhammadiyah dan apapun yang ada di dalam organisasi Muhammadiyah. Penting kemudian nantinya kita kaji lebih lanjut lagi terkait dengan Islam wasatiyah, kemudian konsep khairul ummah, dan apapun ideologi yang ada di Muhammadiyah. Sekian saya sampaikan, terima kasih. Tetap kemudian mencari ilmu, tetap merasa kurang dalam belajar agar nantinya kita senantiasa menjadi orang-orang yang berilmu dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.